الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan fil laili wan nahar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna bika nahya bika namutu wa ilaika nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian, jamaah kajian satu Pak kajian Sabtu subuh Masjid Ar-Rahman yang insya Allah di pagi yang agak sedikit ini enaknya makredongan di rumah. Iya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita mudah melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita secara personal, yaitu salat subuh, dan juga dilanjutkan perintah yang tidak kalah pentingnya, yaitu thalabul ilmi. Apalagi kita masuk di bulan Rajab, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah dan pengabdian kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat dan iring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali kajian kita ini dengan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita cari, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dari dunia sampai dengan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya minta Fatihah. Jadi kemarin malam itu nenek saya meninggal di rumah sakit, saya kasih Cibon. Jadi ini dua malam udah kurang tidur nih Pak. Jadi tiap malam itu giring santri untuk baca Quran hataman. Untuk nenek saya. Emang nenek itu doang satu-satunya, yang lain udah pada nggak ada duluan. Jadi betul lagi. Ibu Markiah binti Haji Kasa, saya mohon didoakan mudah-mudahan Allah lapangkan alam kuburnya dan juga Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah terima segala amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup mudah-mudahan usia kita diberkahi Allah, segala amal ibadah kita yang kurang disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita karena kemarin kita sempat menyinggung persoalan sejarah ya, terutama sejarah kodifikasi atau terbentuknya pemikiran-pemikiran di dalam Islam. Kadang ada orang yang pengennya pragmatis Pak, jadi simple. Kenapa sih kalau ikut yang Allah terlalu banyak perbedaan? Kalau ikut yang ini yang sunnah, ngikutin ustaz sunnah, kata ustaz ada dua kali yang sunnah. Ustaz sunnah nggak ada perbedaan. Perbedaan itu sunnatullah.
Itu udah garisnya Allah. Allah memang gariskan namanya manusia, maka itu pasti istirahat berbeda. Ada istirahat yang dibolehkan, ada istirahat yang tidak dibolehkan. Ini harus digarisbawahi. Ada perbedaan kelompok-kelompok yang dibolehkan dalam agama, ada yang tidak dibolehkan. Contoh, kita berkelompok-kelompok dalam pemahaman rakaat salat, tidak boleh. Karena itu ma'ulima minad-din bid-darurah. Itu wahyu, tidak boleh akal menafsirkan rakaat salat. Tapi kalau syarat rukun itu fikih. Itu akalnya ulama, ijtihadnya ulama, nazarnya ulama. Dipersilakan, Anda bernama orang-orang berilmu, dibolehkan. Maka syarat salat ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Contoh, duduk di antara dua sujud bagi mazhab Syafi'i rukun salat. Tapi bagi mazhab Hanafi bukan rukun. Jadi bapak asal ngangkat kepala doang langsung sujud lagi, udah jadi. Tapi dalam Syafi'i begitu tidak sah. Lah kok beda Ustaz? Kan ayatnya sama. Beda cara menafsirkan. Kok boleh begitu? Itu ayat yang diperbolehkan berbeda dalam kaifiyah, bukan dalam rakaat dan waktu sholat. Ada nggak orang beda waktu maghrib? Gak ada. Mau jadi jalan-jalan di kalau di Indonesia tetap maghrib ya maghrib. Waktu ketika matahari benar, nggak ada maghrib masih tengah bentek. Nggak ada. Itu Johor yang begitu. Mau lu tinggal di Jepang ya di Amerika di mana tetap ada. Namanya waktu maghrib, waktu buruk di mana matahari itu sudah terbenam. Nah ada lagi perbedaan yang tidak dibolehkan apa? Tentang keesaan Allah. Jadi ada perbedaan yang dibolehkan Allah, ada perbedaan yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini lumrah. Bagi manusia itu lumrah Pak perbedaan itu. Jangankan kita yang satu Indonesia atau kaum muslimin seluruh dunia, satu rumah tangga aja sekeluarga itu nggak pernah sama kalau pikirnya. Untuk berdiskusi aja butuh waktu yang lama dan kesempatan yang cukup untuk bisa menyamakan persepsi. Bapak punya anak 3, nggak mungkin 3-tiganya sama visi-visinya. Cara berpikir, keinginannya, emosinya, kecenderungannya itu berbeda. Dan itu sunnatullah. Tapi kalau kita sama-sama manusia, nah kalau kuping mah sama, hidung sama, justru aneh kalau orang nggak punya hidung. Dari mana napas itu? Justru aneh kalau kupingnya mantap, nggak ada, gitu aja. Tapi dari segi watak, orang yang kembar aja Pak, anak lahir kembar pasti ada bedanya. Yang satu misalnya ada tanda lahir di mana, itu pasti berbeda. Jadi tidak ada yang betul-betul sama. Cik, pakai sidang belum? Jadi nggak ada yang sama. Itu perbedaan itu sunnatullah. Ini yang kadang-kadang Pak, kita itu masih belum menerima bahwa sesungguhnya alam ini masih beda. Kita ini hanya belum biasa melihat perbedaan. Jadi kayaknya kalau Ustadz itu menyampaikan sesuatu yang mainstream, yang anti mainstream, yang tidak umum, itu disangka sesat. Contoh. Saya kan tinggal di Gondrong ya Bu. Gondrong itu pabriknya kiai, di mana aja pesantren, di mana aja kiai, saking banyaknya banyak besar nganggur gitu. Jadi dia kudu keluar. Ada suatu saat ada orang nanya ke saya, Ustaz, boleh enggak untuk akikah dan juga udhiyah, potong hewan kurban, niatnya disatukan? Saya nggak punya duit lagi, cuman barangnya ini doang. Kan barangnya sama, kambing-kambing juga. Cuman mungkin dalam akikah itu bilangannya beda aja gitu. Kalau dalam udhiyah enggak. Boleh apa enggak Ustaz niatnya digabungin, saya niat akikah plus niat kurban? Saya bilang, bener gak ada duit lagi? Gak ada. Ya udah buat kamu mah dibarengin boleh ya. Tapi kalau orang yang ngajinya kolot nggak biasa dengan perbedaan, apa dia bilang? Oh nggak bisa, nggak sah. Kata siapa nggak sah? Makanya kopinya yang jauhan dikit. Bergurunya jangan salah satu guru, nanti fanatik. Fanatik itulah yang berbahaya. Berbahaya. Gurunya yang kultus,
gurunya yang maha suci, gurunya yang maha ada. Di mana hukum fikih itu pasti? Tidak ada, Pak. Yang pasti itu Al-Quran dan Sunnah. Hukum fikih itu pasti relatif, dia lihat konteks. Ini saya ajak Bapak untuk berpikir. Jangan kemudian memutuskan fikih. Ustaz Rono ngomongin hukum fikih begini, pasti benar. Yang pasti benar itu malaikat, bukan manusia. Manusia itu hanya diberikan ruang oleh Allah untuk berijtihad dengan ilmunya, tapi nggak ada jaminan pasti benar. Kalau begitu Ustaz, ngapain kita ikut ulama? Kalau bukan ikut ulama, mau ikut setan. Ya itu ulama. Mereka yang diberikan otoritas oleh Allah untuk mengijtihadkan Al-Quran dan Sunnah. Kita yang tidak paham ikut mereka, namanya bermazhab. Wa illa kalau tidak, sesat jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa Ustaz langsung dari Quran. Coba buktikan. Buktikan depan saya. Kalau Anda benar ikut langsung dari Quran dan hadis, pasti berantakan, Pak. Tata cara sholat aja hadisnya banyak. Ada hadis yang menunjukkan Nabi sholat begini. Ada hadis yang menunjukkan Nabi sholat begini. Ada yang menunjukkan Nabi sholat begini. Yang mana yang benar? Kok bisa begitu, Ustaz? Karena setiap sahabat pada saat itu melihat Nabi sholatnya dengan gaya yang berbeda-beda. Kadang Nabi begini, namanya irsal mursal khafi. Ada yang sedekap namanya ini Allahu Akbar, jadi mazhab Syafi'i. Ada yang dilepas Allahu Akbar, jadi mazhab Malik. Nabi juga nyuntuhin sholat begitu sama. Kalau begitu siapa yang benar? Semua benar karena datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kagak benar adalah yang tukangnya lain. Gitu kata Imam Ghazali. Yang paling pantas masuk neraka orang yang suka menyalahkan orang lain padahal kagak paham dasar dan ilmu. Dikain orang, kafirin orang, disatin orang, padahal saudaranya sholatnya masih ngadep kiblat. Merasa imannya lebih tinggi di hadapan Allah, merasa surga punya keluarganya, merasa surga punya kelompoknya sendiri. Inilah kata Imam Ghazali, orang yang paling pantas masuk neraka dulu. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan dirinya lebih suci. Suatu saat ada ayat Quran turun, Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna awliyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Wahai Muhammad, ketika kamu berdebat dengan kaum Nasara Najran yang datang jauh-jauh ke Madinah untuk berdebat denganmu, berdiskusi denganmu, katakanlah inna awliyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Saya bisa jadi, kamu bisa jadi dalam kebaikan atau salah satu dari kita dalam kebaikan. Itu jangan kemudian dipahami bahwa Nabi itu tidak pasti benar, bukan. Itu namanya etika berdialog. Tidak boleh merasa paling benar kecuali berdakwah. Berdakwah dalam kasusnya Nabi. Kalau kasusnya cuma sekelas ustaz, tugas kita hanya wa ma 'alaina illa. Tugas kita hanya menyampaikan. Bapak ikut atau sepakat, itu bukan urusan saya. Jadi saya tidak terlalu ada murid datang ke saya ngaji, saya bilang pokoknya harus ikut saya. Ya enggak juga, itu terserah dia. Anda mau ngaji dengan siapapun bebas, selama gurunya benar enggak salah. Saya biasakan murid saya begitu. Supaya apa? Tidak fanatik berlebihan. Karena fanatik itu yang bahaya. Salah satu daripada kenapa terjadinya perpecahan, saling permusuhan, itu karena fanatik faham yang berlebihan. Timbul khawarij pada saat itu. Khawarij itu dari kata kharaja, artinya orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali. Dulunya pengikut Sayyidina Ali, terus keluar dari Sayyidina Ali. Kenapa? Karena kelompok ini menganggap Sayyidina Ali sudah keluar dari Islam. Tuh. Ini orang yang gampang ngomong orang kafir itu khawarij itu. Kalau saat ini masih ada, berarti itu sisa-sisa khawarij zaman dulu. Masih hidup di sekarang. Dikit-dikit nyalain orang, ngafirin orang. Imanmu segitu doang, nggak mengikut kami turun. Ya.
Begitu mudahnya kalamnya ucap itu. Nggak bisa, nggak bisa diukur. Orang-orang Khawarij begitu dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, kenapa sih sepeninggal Nabi itu banyak sekali perbedaan? Sebetulnya nggak sepeninggal Nabi juga, Pak. Zaman Nabi saja sudah banyak perbedaan itu, Pak. Zaman Nabi itu sudah banyak perbedaan itu. Cuma masih belum banyak terekspos karena ada Rasulullah, adab-adabnya dijaga. Beda kayak orang sekarang, ada guru aja masih tidak tahu ada. Kalau orang dulu para sahabat masih ada dengan Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal barulah mulai. Maka di sini dikatakan saya bawa kitab, bukan bawa kitab sih, bawa ada kitab bentuknya elektronik gitulah ya. Salah satu sebab daripada ikhtilafnya kaum muslimin adalah karena perbedaan memahami hadis Nabi. Bapak pernah dengar enggak hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah menyuruh sahabat sholat asar di Bani Quraidah? Pernah dengar Pak? Itu kajian ini tuh di sini guru dibahas yang begitu. Jangan ngajinya dari zaman dulu sampai sekarang guru muslim, batu-batu mati besar, udah apa itu? Yang begitu masih dibahas saja. Yang lain supaya meningkat kualitas ilmunya, untuk itu aja masih dibahas. Sudah hatam, tinggal bagaimana penerapannya dan pengamalannya. Suatu saat Nabi bilang begini, la tusalliyanna ahadukum la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Nabi kan sedang dalam perjalanan bersama para sahabat, udah mau masuk waktu asar. Nabi bersabda, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang kalian salat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Di sahabat beda pendapat, Pak. Dia jalan-jalan di pertengahan jalan asar datang azan. Sahabat beda pendapat. Soal di sini kami ya, tapi belum nyampe Bani Quraidah. Sahabat yang lain bilang, emang kagak dengar Nabi bilang apa? Nyampe dulu baru sholat, meskipun kita memang tinggal waktu. Jadi beda pendapat loh. Yang satu memahaminya secara substansi intinya, yang satu lagi memahaminya letterlock. Letterlock itu apa ya? Tekstual. Ya. Jadi sahabat beda pendapat tuh. Yang satu bilang udah kita sholat aja, takut kehabisan waktu asar. Bani Quraidah masih jauh, kita sholat aja di sini. Di jalan nanti sampai Bani Quraidah udah masuk maghrib kayaknya dengan asar. Kelompok yang kedua bilang sholatnya bisa aja karena Nabi itu bilang la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Setelah sampai di sana Pak, tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya tadi sholatnya di jalan. Soalnya kalau sampai Bani Quraidah udah masuk maghrib. Bagaimana ini ya? Gitu kan? Yang kelompok lain tadi bilang, ya Rasulullah, saya potong asarnya. Soalnya saya patuh dengan sabda Nabi, dengan ucapan Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, meskipun waktu asarnya lewat. Apa jawaban Rasulullah? Anda benar, Anda benar. Coba usah sekarang, lu salah, gua nggak bijak. Rasulullah itu contohkan yang bijak caranya. Yang satu memahami perkataan Nabi secara substansi, inti poinnya berarti poin daripada ucapan Nabi adalah jalannya jangan lewat, biar cepat-cepat nyampe Bani Quraidah. Begitu. Kalau yang satu lagi memahaminya tekstual, pokoknya sholat asar di sono aja, mau kodok kita tetap aja sholat asar di sono. Nah itu tekstual, jadilah paham-paham kayak Zohiriyah, kayak Salafiyah, itu tekstualnya. Dan itu ada yang berpikir begitu, itu embrio sahabat sudah berbeda pendapat dalam persoalan ibadah. Kasus sholat tarawih sampai sekarang Pak, sholat tarawih tiap tahun Ustaz itu jadi senang untuk dibahas masalah ada rakaat. Saya bilang mau rakaatnya 8, mau rakaatnya 20,
Kita sholat ngapain? Belum tentu Ramadan besok kita kan ngomongin. Udah sholat kagak, ngabak kagak, nanti ngomongin lagi. Ngomong sholat udah. Sholat kagak komentar lagi. Tapi makan beli baju lebaran tuh, itu Ramadan hari kedua beli baju lebaran. Sholat ini paling depan, puasa enggak? Kurang. Itu jadi perbedaan itu biasa saja. Dulu pas saya pertama pulang pesantren, itu termasuk agak-agak keras juga tentang persoalan ini. Saya pernah bilang begini, masjid manapun yang sholat tarawihnya 4 rakaat 1 salam, Bapak pernah dengar? Ini 4 rakaat, tapi salam 1 salam digabungannya begitu kayak sholat Johor. Sholat Johor tapi tasawufnya sekali, begitu, ya. Itu kan kalau kita dulu ngaji di pesantren ya Fatul Mu'in, ya Fatul Wahab, yang nggak sah itu. Sholat begitu nggak sah. Cuman saya pikir-pikir, sholat sunnah itu susah amat beda. Sholat sunnah hukum ternyata begini Pak. Hukum sunnah itu harus lebih longgar. Itu kaidahnya ya. Hukum yang wajib harus lebih ketat. Jadi kalau ada hukum sunnah yang lebih ketat dari wajib, itu pasti aneh secara hukum. Aneh. Harus direvisi. Itu yang saya pikirkan. Apa agak keras bila orang-orang teman-teman Muhammadiyah yang 4 rakaat 1 salam. Teman-teman PKS. Adik saya kan kuliah di UMJ Pak, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu nanya ke saya, bagaimana hukumnya tarawih 4 rakaat 1 salam, karena mereka di sana begitu. Sempat ngekos di sana. Saya bilang, kalau bagaimana nih? Kalau pendapat alam pesantren yang mainstream nggak sah, pokoknya nggak sah aja, kecuali ustadznya diundang jadi imam tarawih, jadi sah. Diampun itu namanya. Tapi kalau pakai pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i masih boleh. Itu setelah saya baca beberapa kitab ini tentang fatwa-fatwa, ternyata ada ulama besar namanya Imam Abu Qayyim. Imam Abu Qayyim itu ulama besar yang hidupnya abad 4 Hijriah. Itu berfatwa kalau witir saja boleh digabung, kenapa tarawih? Witir boleh nggak Pak 3 rakaat 1 salam? Jangan bilang makruh, bilang aja boleh. Ini Ustaz kadang-kadang jadi provokator. Saya jujur aja Pak, karena mas di rumah saya pernah ada Ustaz dari luar ngajar di dalam pesantren, ngajar jamaah itu provokator. Saya bilang diskusi ilmiah ayo mas saya. Kalau mau bicara begini, jangan jadi provokator. Ustaz itu menenangkan dan jangan dusta tentang pendapat. Kalau ada pendapat yang beda, sampaikan yang beda. Kenapa? Supaya jamaah punya opsi sesuai dengan kondisinya masing. Ini kok jadi provokator? Suatu saat di rumah saya, masih pesantren, bapak saya bilang begini, Ki ayo kita coba Ramadan tahun ini sholat witirnya digabung 3 rakaat 1 salam. Karena ada kaul yang begitu, Imam Nawawi membolehkan, kita praktekkan. Baru jalan berapa hari Pak, jamaah bikin terawih witir sendiri. Kita usung-usung ternyata ada ustaz provokator, kata dia makruh, agak sah ibadahnya begini. Ustaz kajian gimana? Kata saya. Tunjukin di saya di mana bilang dasar. Tunjukin di dalilnya ke saya di mana bilang makruhnya makruh tanzih atau tahrim. Mana mungkin kalau sholat itu indikasinya lebih ke tahrim ke tahrim? Pasti lebih kepada tanzih. Itu pun makruh karena tasyabbuh bil maghrib. Alasannya begitu, karena menyerupai sholat maghrib. Tapi itu dibantah oleh ulama lain. Artinya apa? Masih banyak perbedaan pendapat. Intinya kalau ulama yang berbeda pendapat itu rahmat dari Allah Subhanahu. Yang bahaya itu kalau Grab, GoFood, orang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji lah, tahu-tahu beda pendapat hukum agama, itu azab. Orang bodoh beda pendapat, ikut
berbeda pendapat, ikut ulama. Tapi kalau orang alim dibolehkan beda pendapat. Mana hadisnya? Idza akamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza akamal hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Riwayat Imam Muslim dan langsung dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi pakar fikih dan pakar hadis. Jadi kalau merujuk hadis jangan ke Al-Albani. Al-Albani itu ulama baru kemarin. Saya memang tidak sekelas dengan Imam Al-Albani, tapi Al-Albani banyak keluar dari jumhur muhaddisin. Yang disahihkan Imam Bukhari tidak disahihkan dia. Memang lebih mulia siapa antara Imam Bukhari dengan dia? Kenapa sholat-sholat dalam fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Hambali banyak disalahkan dalam satu kitab kecil namanya Sifat Sholat Nabi? Hati-hati Pak. Bapak yang tidak paham, ada buku judulnya Sholat ala Nabi karangan Imam Al-Albani. Hati-hati, jangan sembunyi. Itu memframing supaya kita mengikuti paham dia dan mengklaim bahwa gaya dia lah sholat yang benar-benar kayak Nabi. Enggak begitu. Sampai menyalahkan orang rukunya ala fikih, sampai menyalahkan orang yang tidak ala fikih. Ini salah. Mohon maaf, saya harus sampaikan karena banyak jamaah atau orang-orang yang ketemu dengan saya itu bilang bahwa sholat yang ala Rasulullah pasti yang ditulis oleh Al-Albani. Ya Allah. Berarti ulama kita semakin salah. Yang benar Al-Albani itu nggak bisa begitu dari. Nggak bisa begitu. Itu sholat ala dia bukan ala Rasulullah. Kalau pakai Rasulullah banyak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya belum terbiasa seperti itu. Pak Ustaz, kalau yang beda-beda begitu nggak boleh disampaikan ke umat. Kalau nggak disampaikan, umatnya bingung. Bingung nggak? Kalau bingung, kok begini, udah gitu pusatnya begini aja. Udah dia jamaah paling biasa-biasa aja. Harusnya tuntun jamaah supaya secara spiritualnya bagus, supaya intelektualnya meningkat. Mereka semakin toleransi dan semakin paham tentang agama ini secara utuh, supaya tidak gagal paham. Kalau yang inti-inti yang perlu berkulit juga saya nggak akan sampaikan Pak. Itu memang contohnya pesantren atau orang-orang yang nabinya memang mampu salah. Tapi kalau pengajian umum kayak begini saya sampaikan apa? Nggak ada yang saya sembunyikan. Kecuali itu memang yang dianjurkan tidak boleh untuk disampaikan. Jadi yang paling umum adalah perbedaan itu lahir dari perbedaan cara pikir. Umar punya pendapat 20. Umar punya pendapat tarawih itu harus keluar dari rumah datang ke masjid. Sahabat yang lain bilang enggak. Mana hadisnya? Apa kata Umar Pak? Kalau seandainya sholat tarawih keluar dari rumah ke masjid bersama-sama itu adalah bid'ah, maka kata Umar bin Khattab, inilah sebaik-baiknya bid'ah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar itu orang yang pertama memberikan terobosan baru yang tidak apa ya? Kalau Sayyidina Abu Bakar itu masih didikte Nabi Pak. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu ngerjain sesuatu masih ala Nabi. Tapi kalau Sayyidina Umar, dia lihat dulu maslahat dan kondisinya. Zaman Nabi hidup dengan setelah Nabi wafat itu kondisi masyarakat beda. Maka Umar harus berfatwa sesuai kondisinya. Nah itu namanya pemahaman yang kontekstual. Kalau Abu Bakar Siddiq namanya yang tekstual. Kalau zakat ya zakat, kalau ini ya ini Abu Bakar begitu. Tapi kalau Umar nanti dulu kita lihat konteks masyarakatnya bagaimana. Kalau contoh terapkan hukum, kalau tidak jangan. Harta rampasan perang itu wajib dibagikan kalau kaum muslimin menang. Tapi Umar pernah tidak membagikan harta itu. Secara zahir berarti kan melawan perintah Nabi itu. Tapi apa kata Umar? Saya lebih paham bagaimana Al-Quran dan sebagainya. Cuma tegas dibilang begitu. Karena kadang-kadang orang awam nanya tapi sambil menunjukkan. Berani gitu. Ujung-ujung nanya saya setelah selesai khutbah Jumat, datang saya. Assalamualaikum
Itu tadi yang disampaikan itu hadisnya dong. Jadi, nggak boleh itu, nggak boleh. Belajarnya gimana? Ini dulu. Sekarang saya tanya, Bapak tahu nggak pengertian hadis dhaif? Hidup lama tuh dia. Jadi berani nanya apa? Namanya lagi pengertian hadis dhaif nggak paham, status hadis dhaif nggak paham, pembagian hadis dhaif nggak paham, mana yang makbul, mana yang belum makbul nggak paham. Kan saya mau buang energi ngomong ini. Kemudian saya pulang mau langsung daripada ngeladenin orang yang tidak paham. Kalau mau berdiskusi kita harus sama. Anda belajar hadis, saya belajar hadis, saya diskusi hadis. Ini nggak belajar hadis semua hadis. Jadinya ada susah. Kenapa saya bicara begini, Pak? Saat ini orang yang tidak paham lebih banyak ngomong dari orang yang paham. Itu yang bahaya. Mohon maaf. Biarkan musibah adalah orang yang layak hak yang kalah, tidak paham tapi banyak dosa. Makanya kata Imam Ghazali, ingatlah orang beriman, ada ibadah spiritual yang dianjurkan ketika kondisimu tidak memungkinkan bicara. Apa itu? Diam. Kan aulia sebut kata Nabi. Cuma kenapa yang dilihatnya cuma melihat hewan doang? Aulia sebutnya nggak dilihat dan nggak diamalkan saat ini. Semua bicara di WA, di grup WA, coba. Semua bicara begini. Saya yakin satu-satu di grup nggak mungkin paham politik, nggak mungkin paham fikih, nggak mungkin paham hadis roja. Tapi kenapa? Ngomongnya sudah dulu. Harusnya tanya ke guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau sudah sampai kemudian disebarkan padahal dia tidak paham, berdusta bersama Rasulullah. Yang casingnya kelihatan bagus, padahal dosa. Hati-hati. Kita semakin paham itu semakin hati-hati, semakin paham semakin warok, semakin ikhtiar, semakin jaga diri awas diri. Ini para jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada hadis yang begini nih. Nanti istaratul ummati. Nanti umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Kalau pernah dengar hadisnya? Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Yang satu ini namanya siapa? Ada orang bilang, yang satu itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada jangan bingung Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi bilangnya ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang ikut aku dan ikut para sahabat itu. Nabi gak bilang aku aja. Ikut para sahabat. Ya kita memang ikutin sahabat Nabi dan ikutin Nabi sama. Cuma Bapak kan gak melihat hadis lain kan? Ada hadis bandingannya Pak. Ini saya sampaikan aja. Saya biasanya nyampaikan santri. Kalau tadi kan 73 yang 2, yang 72 masuk neraka. Ini kembali 72 masuk surga, satu ini yang masuk neraka. Ada hadisnya di kitab Faisal Tabriko Imam Ghazali. Dan ini ditulis oleh Imam Syaukani dalam Qawaidul Mansur. Apa katanya? Hadis yang pas itu kata Ghazali yang kedua ini nih, yang 72 masuk surga, yang satu masuk neraka. Lebih cocok. Kenapa kata Imam Ghazali? Kalau hadis yang 72 masuk neraka, satu masuk surga, betapa sempit rahmat Allah. Saya pikir itu juga ya. Cerdas Imam Ghazali itu. Hadis yang pas itu yang kedua ini nih, 72 yang masuk surga itu, 72 kelompok, itu menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Tidak hanya milik kita, orang Syiah pantas masuk surga. Pantas enggak? Kalau Bapak masih bilang enggak, berarti hati-hati. Boleh nggak Allah masukkan orang Syiah masuk surga? Boleh dong. Kenapa? Syiah masih Muslim. Yang tidak Muslim itu Ahmadi. Kalau Syiah masih Muslim, masih masuk golongan Muslim, masih. Kecuali Syiah yang bulat itu yang menganggap Sayyidina Ali yang seharusnya mendapatkan wahyu dari Allah. Nah itu Syiah yang parah, udah keluar dari Islam. Ya, sudah keluar dari Islam. Jadi dia
Orang-orang misalnya Jabariyah itu masih boleh masuk surga. Jadi bukan cuma surga punya kita. Kata Imam Ghazali menafsirkan hadis ini, yang masuk neraka itu yang satu golongan. Siapa dia? Dialah yang suka menyalahkan orang lain tanpa ilmu. Disebut zindik. Disebutnya zindik oleh Imam Ghazali. Yang zindik itu yang begini. Orang tidak paham, tapi komentari orang salah. Fasik, salah. Nah, ini orang yang pertama awal madzahulanna. Orang yang pertama masuk neraka Allah. Imannya iman yang sempalan, tidak ada rahmat kepada sesama. Allah saja Maha Rahmat. Bagaimana mungkin kita hanya sebagai makhluk Allah yang Tuhan, kita kurang rahmat antar sesama, kurang sayang antar sesama. Padahal cuma perbedaan partai politik, padahal cuma perbedaan pendapat, padahal cuma perbedaan tim sepak bola, tapi saling kagak mau saut-sautan. Bagaimana mungkin kita meninggalkan rahmat, sedangkan Allah adalah Maha Rahman dan Rahim, dan rahmat Rahim itu selalu kita baca setiap kita berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya dua sifat Rahman Rahim melekat di hati. Jadi yang kita ingat adalah berbuat sayang, berbuat kasih, berbuat rahmat, berbuat senang dengan orang lain. Itu yang terpikat karena selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi bilang kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqtab aw abtar aw anzal. Kenapa Nabi nyuruh setiap amal baik harus diawali dengan bismillah? Supaya yang kita wariskan dan secara fisik ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan pepecahan dan sebagainya. Jadi ada yang tidak dibolehkan, ada yang dibolehkan. Sepanjang sekali bisa 1 semester nih Bapak bisa lulus kuliah nih loh. Soalnya kalau di kampus ini mata kuliah sejarah pemikiran Islam. Kalau sejarah sirah Nabi itu umum lah kalau gitu ya. Itu umum Nabi bagaimana di Huzaifah, bagaimana Nabi itu umum lah. Ya. Tapi yang tidak banyak dijelaskan itu tentang bagaimana pemikiran ini terbentuk. Itu sedikit sekali dijelaskan. Ya. Nanti kita sambung mungkin di pertemuan selanjutnya, masih banyak episode. Terima kasih ini banyak sekali nih Pak ilmu yang disampaikan. Ini saya yang dari sampaikan aja ya. Ini saya dulu saja saya berikan pertanyaan dari Anda. Syiah yang menyalahkan sahabat itu Syiah sempalan. Awas hati-hati, jangan di framing mau diadu domba. Jadi Syiah yang menyalahkan Aisyah, Syiah yang mengafirkan Abu Bakar, Syiah yang mengafirkan Umar bin Khattab. Mereka syahadatnya memang begitu, anna Aisyah ta'aduhu, begitu. Aisyah adalah musuh Allah, begitu. Syiah begitu. Karena Sayyidina Aisyah ini pernah perang dengan Sayyidina Ali, namanya perang Kita, perang Jamal. Karena Sayyidina Aisyah pernah memerangi Ali, maka pengikut Ali ini kesel. Nah tapi ini yang sempalan doang, ya sama aja kayak di dalam misalnya dalam paham aswaja, dalam paham yang lain itu pasti ada sempalan, ada sempalan. Ya. Kalau Syiah yang asli itu sebetulnya tidak sampai mengakhirkan, hanya bilang begini. Anna aliyan afdalu minhu. Sesungguhnya Sayyidina Ali lebih utama dari Abu Bakar, lebih utama dari Umar, lebih utama dari Utsman. Jadi bahasanya hanya afdal. Nah Syiah yang begini berkembangnya di Yaman, namanya Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah yang di Iran sekarang yang berani lawan Amerika, itu poinnya. Iran itu berani lawan Amerika loh. Kalau kita kan kadang-kadang masih dagang itu masih belanja itu bagian negara hidayah. Nah, yang di Iran sekarang kan mayoritas Syiah. Syiah ini disebut dengan Syiah
Ismailiyah atau Isna Asyariyah. Kata Imam Ghazali menulis buku judulnya Fadhailul Batiniyah. Dia menyebut kata-kata mazhab ta'lim. Mazhab ta'lim itu yang dimaksud Ismailiyah karena menisbahkan kepada pengikutnya Ismail. Ismail itu salah satu anak daripada turunan Syiah yang Imam Syiah yang 10. Apa kata beliau? Sayyidina Ali lebih utama dan lebih layak dari khalifah setelah Rasulullah ketimbang Abu Bakar, Umar, Utsman. Secara hukum akidah ini masih tidak menyalahkan, masih masuk dalam akidah yang umum, tidak sampai keluar Islam. Yang keluar itu yang begini: Aisyah kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Itu baru keluar Islam. Namanya Syiah bola. Tapi saat ini sedikit kelompoknya udah makin memudar. Jadi yang umum Ismailiyah Isna Asyariyah itu masih meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah itu orang-orang baik, tapi tetap lebih utama Sayyidina Ali. Pokoknya orang Syiah Sayyidina Ali nomor wahid begitu lah. First number. Pokoknya Sayyidina Ali itu orang pertama begitu. Karena mereka pengikut Sayyidina Ali kalau bawa wajah. Nah, maksud saya tadi bukan pasti masuk surga. Tidak ada orang pasti masuk surga. Mungkin saja dari kelompok Syiah tidak ada yang mau masuk. Ini kita membuat framing bahwa rahmat Allah tidak hanya dalam kelompok kita. Ada rahmat Allah di Tuhan, ada rahmat Allah mana? Ada juga rahmat Allah di makhluk yang hina, anjing, babi. Ada enggak? Ada. Sampai ulama bilang ambillah mau'izah hikmah meskipun itu dari lisan orang yang bodoh. Selama itu kita pikirkan itu bisa manfaat buat kita. Tapi bukan berarti kita dinasihatin. Kembali orang alim nasihatin. Artinya hikmah Allah banyak. Nah, kata Imam Sya'rani dalam salah satu kitabnya mengatakan bahwa orang yang senantiasa mempersempit jalan Allah, bayyahu rahmat Allah, mereka mempersempit rahmat Allah adalah orang yang selalu menyalahkan kelompok lain hanya sekedar tidak sekedar. Itu disalahkan oleh Imam Sya'rani. Saya ini punya teman orang Syiah, bukan cuma Syiah. Saya teman orang Hizbut Tahrir punya. Kalau Hizbut Tahrir kan yang organisasinya di luar. Saya teman Ahmadi punya. Saya teman Salafi Ahmadi. Cuma beda macam celana. Dia ciprang saya enggak. Tapi tetap harus bisa ngobrol. Ya. Saya punya teman orang-orang guru yang tinggal dari masjid ke masjid bawa orang. Oh ini. Kumpul kan tuh pesantrennya di Minang tuh Al-Aminiyah apa namanya orang guru di rumah orang guru yang nantinya kira-kira dia bersolihin tapi tentu mau saya tahu saya pernah diskusi orang-orang guru saya bilang saya bukan saya cuma kata ulama begini indah baharatil kita paling alim ini tidak ilmu ketika sudah banyak fitnah sana sini maka orang yang mengerti harus menonjolkan ilmunya supaya tidak salah. Saya tidak salah. Saya tidak ahli politik, maka bapak jangan katakannya saya politik. Saya tidak ahli di bidang sains dan psikologi, maka saya tidak jawab. Tapi kalau bapak tanya tentang fikih, bapak tanya tentang akidah, bapak tanya tentang tasawuf, itu memang bidang saya dari S1 sampai S3 sampai pilot. Memang makanan saya itu diskusi saya. Kitab-kitabnya kalau bapak nggak percaya, itu saya ke rumah. Mau yang versi siapa? Versi Syiah, Khawarij, saya ada semua. Maka cita-cita saya punya perpustakaan sendiri. Ini kitab kuning dari masa dulu sampai modern, yang ini buku-buku bacaan. Ada orang menghina atau mengklaim Quraisy, saya paling dulu paling lupa. Bapak sudah berapa banyak baca bukunya Pak Quraisy? Berani komentari Pak Quraisy? Pak Quraisy itu ulama internasional. Anda kelas kampung aja nggak dipakai. Kok berani komentar? Kalau mau komentar Pak Quraisy, profesor dulu biar selevel ilmunya baru diskusi. Jangan. Kalau nggak paham lebih baik dia atau tanya kepada yang lebih ahli. Itu lebih maslahat dan lebih fair. Tidak banyak itu fitnah. Kemarin saya bisa sampaikan ini pada pertukaran.
Saya bilang, Anda kalau tidak paham, punya bukunya nggak Pak Presiden? Nggak punya Ustaz. Saya tafsirnya saya baca, buku-buku membumikan Al-Quran saya baca, saya makan seperti ayat. Ini belum baca, udah komentar, cuma kalau dengar dari medsos. Ya Allah, selamatkan umat, selamatkan. Biar jangan punya dosa jariah, gila, fitnah di sana sini. Mohon maaf, biasakan bertanya. Kalau tidak paham, jangan dulu memenuhi hasrat kita untuk gampang ngomong orang lain sebelum kita tanya kepada yang ahli. Bapak mau nanya tentang akidah, boleh tanya ke saya. Saya bilang, saya jawab aja. Bapak pertanyaan akidah sesulit apapun, insya Allah saya bisa jawab secara fikih ataupun yang lain. Tapi kalau tentang masalah saya politik, saya lebih baik ikut saja. Karena saya nggak paham. Yang ada malah nanti menyesatkan umat. Ya kan? Idawusi dalam Allah ila baini ahli fantaziri saat. Bicaralah secara proporsional sesuai porsinya masing insya Allah selamat. Sekarang kadang-kadang kenapa aja ya Allah. Yang saya bantu sekarang Pak dulu Pak Ahmad ya. Ustaz, dengan adanya perbedaan, bolehkah kita berjamaah pada salafi Berjamaah pada orang-orang salafi seperti apa sholatnya salafi imam tidak berjamaah gitu. Bolehkah kita? boleh Pak. Satu lagi coba. Akan Pak Ahmad. Terima kasih Ustaz, benar sekali masalah syiahnya. Saya punya pengalaman di Ustaz, berbicara dengan orang Yaman. Beliau berbicara selagi kawan kita Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, selagi kawan kita Nabi Muhammad SAW, selagi kawan kita bersyahadat la ilaha illallah wa syahadu anna Rasulullah, itu adalah kawan kita. Pertanyaan saya, orang Syiah gimana syaratnya? Pertama, keduanya masih ingat waktu almarhum Presiden Saddam Hussein membantai orang Syiah apa? Itu Syiah yang mana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama yang tadi. Kalau syahadat orang Syiah itu sama sebetulnya. Coba jemaah hanya berprinsip begini. Ini kalau Syiah yang umum, yang masih masuk pada kaum muslimun ya. Kan ada yang keluar dari Islam ada. Yang keluar itu yang tadi tuh. Sayyidina Ali lebih utama, Abu Bakar kafir, Umar nah ini kalau udah kafir-kafirin orangnya keluar Islam namanya udah dia. Ya. Itu. Apalagi sampai menganggap Sayyidina Ali itu lebih layak dapat wahyu daripada Nabi Muhammad di Syiah bola. Nah kalau Syiah dalam persoalan syahadat secara umum, dia sama kayak kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuma hanya punya prinsip begini, anna aliyan afdalu minhum, begitu aja udah. Sayyidina Ali lebih utama dari para sahabat. Dia hanya punya prinsip begini, yang umum tuh, yang umum. Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, umum banget, ya. Tapi kalau kemudian beda cara praktek sholat, kaifiyah, ini orang Syiah pun punya cara sendiri Pak. Jadi kemudian di tengah-tengah masyarakat itu kemudian di framing bahwa ini loh mazhab Syiah itu persis sesat, enggak juga. Saya nggak membela Pak, karena saya asal wajah kulit dari kecil saya kaji sifat 20. Enggak hanya gara-gara saya masuk rutin terus saya ikut Syiah, kenapa? Ibarat dagang saya rugi dong. Yang dari dulu saya udah aswaja masuk mazhab baru malu dari nol itu rugi. Tapi sampai sekarang saya ngajarin santri sifat 20, ya 50 akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang saya ajarkan, yang saya imani, yang saya paham. Nah umumnya begini, orang Syiah itu secara fikih punya ijtihad sendiri, kemudian juga secara akidah dia punya penafsiran sendiri. Secara akidahnya lebih mirip Mu'tazilah. Bapak pernah dengar Mu'tazilah? Kelompok Mu'tazilah ini kelompok yang sangat rasional. Rasional itu artinya menafsirkan itu agak-agak liberal. Ya, nah itu pun masih dalam ruang lingkup tafsir Pak. Tadi kan saya sudah jelaskan di awal, perbedaan tafsir dalam konteks orang yang berilmu dan dalam konteks
ayat yang boleh ditafsirkan itu masih wajar. Masih wajar. Yang nggak boleh itu menafsirkan bahwa Tuhan lebih dari satu. Itu udah keluar dari Islam pasti. Karena di mana ayat banyak la ilaha illallah, nggak boleh ayat ini ditafsir. Namanya ayat qat'i, mutlak, tidak boleh ditafsirkan. Ini nanti masuknya ke ilmu tafsir kalau saya jelaskan. Ya, terus masalah perpolitikan misalnya kasus Irak dulu Saddam Hussein dengan Suriah dengan Amerika, saya rasa ini tidak jangan melihat kasus Amerika Irak, Saddam Hussein dengan yang lain. Saya nggak bicara politiknya Pak. Jangan kemudian berpendapat bahwa itu Syiah dalam arti doktrin, itu politik. Ya, orang Syiah itu Pak, kalau sudah politik, mau yang Isna Asyariyah, mau yang Zaidiyah, mau yang Ismailiyah, dia nyatu. Kalau politik dia nyatu, tapi kalau persoalan agama, dia Zaidiyah, Ismailiyah. Tapi kalau politik dia nyatu, yang dari Yaman dia nyatu. Bergabungan. Jadi kalau ditanya, nah yang kasus waktu itu bagaimana tuh? Itu kan 2004 kalau nggak salah Pak, yang pertempuran yang Saddam Hussein itu kan Saddam Hussein itu orang Sunni, cuman banyak dikonfrontasi oleh pihak domba, oleh pihak luar, akhirnya orang-orang Syiah dan segala macam itu memberontak. Saya bilang sebetulnya pada prinsipnya orang-orang Syiah dan orang Sunni ini memang dulunya banyak berdebat, tapi saat ini kayaknya udah enggak lah. Itu karena ada yang apa bahasanya ngadu domba. Orang Muslim, nah itu Pak, orang Muslim itu kalau nggak ada provokator nggak bakal berantem Pak. Karena ada provokator itu. Kalau proposal sih mendingan Pak, dapat duit. Kalau provokator dapat dosa Pak. Jadi kalau ada provokator itu akhirnya Sunni Syiah pecah. Ada orang nanya begini, Ustaz, orang Sunni dibunuh orang Syiah. Saya jawab aja, memang benar di doktrin Syiah itu dianjurkan membunuh Sunni. Saya tunjukkan di saya di mana. Jangankan orang Syiah, orang Sunni juga banyak bunuh orang. Kalau yang betul maksudnya yang imannya kurang. Jadi itu oknum, bukan doktrin. Tidak ada di dalam doktrin kita aswaja boleh membunuh saudara kita. Dalam akidah Syiah juga tidak ada boleh membunuh saudara yang lain. Itu oknum, sempalan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan seterusnya, mencoret nama kelompok dan juga mencoret nama mazhabnya. Jadi itu kasus politik. Biasanya kalau yang tahun 2004 itu dia perpaduan antara Yaman, Zaidiyah dengan pokoknya rumusnya begini Pak. Karena saya pernah bikin jurnal masalah Syiah, perpolitikan Syiah dari tahun 2010 ya, pada di Liga Arab Spring pada saat itu. Jadi orang Syiah itu kalau soal politik udah gak menyampingkan paham akidahnya. Mau Zaidiyah, Ismailiyah kan beda kelompok nih sama-sama Syiah. Tapi kalau udah politik dia nyatu untuk menyerang yang beda politik. Makanya kasus waktu di 2004 itu sebetulnya nyatu Pak, perpaduan antara Syiah Iran dengan Syiah Yaman. Sama itu. Tapi saya nggak mau bicara yang lebih panjang, karena saya nggak paham perpolitikan internasional, bukan bidang saya. Terus apa lagi ya? Tanya Pak Abu. Pertanyaan Pak Abu. Sholat di belakang orang Salafi, ya sangat boleh. Yang nggak boleh itu di belakang orang Wahabi. Karena nggak suka ngopi doang. Bapak boleh sholat di belakang orang Salafi, sah hukumnya. Cuma ada ustaz yang bilang begini, saya nyebutnya ustaz itu kan menyebutin nama, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena dia mazhabnya Hambali itu nggak pakai bismillah. Kata siapa? Hambali nggak pakai bismillah? Syafi'i itu kan pakai bismillah. Bismillah itu kan ayatun minal fatihah, begitu dalam fikih. Jadi makanya kalau imamnya mazhabnya Syafi'i pasti bismillahnya keras. Allah, ini begini boleh. Ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Tapi kalau Hambali, Allah, disalapi nih. Karena saya sering imamin juga di Masjid Bandara, yang ustaz-ustaznya rata-rata Hambali. Allahu Akbar. Kalau dia baca enggak langsung aja nih Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, langsung gitu. Bukan berarti enggak dibaca. Ustaz kita kan kadang-kadang khawatir
nanti gak sah. Kenapa? Karena dia gak baca bismillah. Dia baca bismillah cuma sunnah bagi dia, dan itu dianjurkan sirlah. Tapi kalau Syafi'i, apalagi imam, bacanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keras. Karena kalau kedengeran Ar-Rahmanir-Rahim baca keras, itu Syafi'i pula. Jadi masih sah. Yang tidak sah itu, ini yang dibahas dalam fikih ayat, berbeda dalam iman akidah. Contoh, orang ahlu sunnah kayak kita bermakmum dengan Syiah, hukumnya makruh. Kalau cuma beda dalam fikih, boleh saja. Kita bermakmum dengan orang Khawarij, hukumnya makruh. Kita bermakmum dengan orang Ahmadiyah, hukumnya kagak sah. Bagi dia, bukan aku lagi kagak sah itu mah. Jangan beda. Kagak sah itu. Kita bermakmum dengan orang yang keluar Islam, tapi kalau cuma dengan Salafi masih boleh. Saya juga kadang-kadang bermakmum sama orang yang kagak baca bismillahnya pelan. Dan saya pernah cerita di Masjid Kuba kan pakainya Hambali, Pak. Tapi saya di kajiannya yang Syafi'i. Saya bilang aja begini, sejak saya masuk masjid ini, saya tidak kunut. Saya bilang aja begitu, biar pengurusnya. Orang Syafi'i itu maksudnya, dia Syafi'i masih mau ya. Iya, gua kagak parku kayak lu. Lu makanya parku banget. Imamnya kunut, mau sholatnya dewe. Saya mah nggak begitu, Pak. Kalau imam sholat subuhnya kunut nggak dikagak, ya udah saya ikut yang nggak kunut. Kenapa? Nanti kalau mau sujud sahwi dia salam dulu, saya sujud sahwi. Apa susahnya? Kenapa harus dongkol-dongkolan? Parku. Kalau bahasa orang kunut, parku. Pokoknya semua imamnya harus kunut. Kalau kagak kunut nggak mau sholat, ya ngajinya di mana? Kata saya jalan. Yang tiganya kan Allah lebih sholat. Ya cukup Pak ya. Masih ada? Waktu juga Pak Ustaz ya, jangan dipanggil berhenti. Doa dulu Pak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa warzuqna fa'ala nabiyina sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min fitnatin tashghal da'watin la yastajibu laha. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.